Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang penerapan ventilasi di industri hijau. Bagian ini penting dalam uh, pembelajaran atau mata kuliah yang berkaitan dengan ventilasi industri. Dari judulnya, penerapan ventilasi di industri hijau. Berarti kita terikat dengan dua variabel, pertama tentang ventilasi, kedua tentang industri hijau. Tentang ventilasi saya kira tidak perlu saya jelaskan. Yang ingin saya jelaskan adalah apakah itu industri hijau. Industri hijau sebenarnya merupakan bagian dari sebuah revolusi hijau, di mana timbulnya kesadaran umat manusia bahwa revolusi industri besar-besaran telah menyeret manusia ke dalam keadaan yang sangat buruk. Kenapa buruk? Karena menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa efeknya. Oleh karena itu muncullah gerakan besar-besaran orang untuk kembali yang disebut dengan revolusi hijau. Sehingga tidak tanggung-tanggung semuanya disentuhnya, termasuk dunia industri. Oleh karena itu muncullah istilah industri hijau. Nah, apakah industri hijau? Apakah industri hijau itu sebuah industri yang dinding bangunannya bercat hijau, karyawannya berpakaian hijau, sampai-sampai lipstik karyawannya berwarna hijau, sampai-sampai rambut dicat hijau, ataukah sebuah kantor atau industri yang dipenuhi tanaman berwarna hijau? Apakah itu yang disebut industri hijau? Ternyata tidak. Industri hijau pada dasarnya adalah sebuah industri yang memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu harus memiliki 3 pilar: fungsi ekologis, fungsi ekonomis, fungsi sosial. Artinya, industri hijau tidak terjadi benturan antara kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan ekonomis dan kepentingan sosial. Sehingga singkatnya kalau saya mendefinisikan apakah itu industri hijau, industri hijau adalah suatu industri yang menerapkan konsep dan prinsip ekologi industri sehingga meminimalisasi terjadinya dampak terhadap lingkungan. Memang definisi di literatur lain dan silakan itu banyak ahli yang mengatakan yang secara teks itu bisa saja mereka menyebutkan industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya sehingga sumber daya tersebut bisa berkelanjutan dan tidak terjadi pertentangan dengan usaha melestarikan lingkungan hidup. Kan sama saja itu, baik definisi panjang maupun definisi pendek maupun prinsip. Pada dasarnya industri hijau adalah industri yang menerapkan prinsip ekologi industri. Timbul pertanyaan, apakah ekologi industri? Nah, ekologi industri itu adalah begini. Saya sudah menulis buku itu tentang bukunya ekologi industri. Ekologi industri itu sebenarnya adalah penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup ke dalam dunia industri. Bagaimana menerapkannya? Salah satu contoh misalnya prinsip dalam lingkungan hidup itu adalah keseimbangan. Sehingga industri pun harus seimbang. Apanya yang seimbang? Saya ilustrasikan singkatnya seperti ini. Ada industri A, B, C. Industri A ini tekstil misalnya. Industri B karet misalnya. Industri ketiga ini misalnya taruhlah pupuk. Lalu industri pertama menghasilkan limbah. Kalau tekstil tentu menghasilkan kain dan kita tidak bisa menutup bahwa industri ini juga menghasilkan limbah cair misalnya. Limbah cair ini lalu diolah dan dijadikan input untuk si industri karet. Karena karet itu juga membutuhkan air kan. Setelah dia dipakainya, lalu dia keluarkan pula limbah di sini. Limbahnya ini lalu ada padat, ada cair. Kalau yang padat kan bisa jadi serpihan-serpihan karet dan lain-lain. Dijadikan pula sebagai input oleh industri ini.
Lalu industri pupuk ini di sini baru zero waste, tidak ada lagi limbah. Ketiga industri ini terletak pada satu zona yang sehingga itulah yang disebut dengan simbiosis, sehingga industri tadi telah menerapkan prinsip ekologi tidak ada limbah. Sayang sekali di negara-negara yang baru berkembang, mereka entah sengaja entah tidak, entah karena tidak tahu atau karena ada unsur lain, mengartikan ekologi industri itu adalah dibuatnya satu kawasan, disusunnya di situ beberapa jenis industri, tetapi semuanya tidak ada simbiosis di situ. Yang ada cuman semuanya serentak mengeluarkan limbah ke lingkungan. Itu bukan ekologi industri. Itu hanya mengumpulkan di industri-industri pada satu tempat. Tidak ada unsur itu dari segi ilmu tata ruang mungkin bermanfaat, tapi dari ilmu lingkungan dan ilmu industri tidak ada untungnya itu. Nah, hal itu sama saja begini. Orang mengendalikan sampah. Seharusnya sampah yang ada itu kan diminimalisir, dimanfaatkan kok reduce atau reuse atau recycle. Tetapi kenyataannya masih banyak di negara yang akan berkembang sampah itu dibuangnya ke satu tempat, dumping apa namanya sanitary land atau apalah, sanitary land untuk ukuran kecil oke lah. Tapi kalau untuk satu kota itu kan artinya mereka memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain. Apa gunanya? Itu hanya mengeluarkan biaya saja kan, menambah aktivitas saja, tapi yang sampah kan tetap ditumpuk namanya. Nah, itulah contoh bagaimana menafsir atau mengartikan kata-kata ekologi tadi. Oke, lalu sekarang kita hubungkan nih industri hijau dengan ventilasi. Sesuai judul, bagaimana menerapkan ventilasi di dunia industri hijau. Kalau industri tidak hijau, tidak kita bahas. Itu lain lagi. Tentu dia harus ikuti dulu industri hijau kan, langkah-langkah mekanisme. Nah, dalam industri hijau, ventilasinya sesuai dengan kaidah tadi, industri hijau itu harus efisien dan efektif. Otomatis ventilasinya juga efisien dan efektif. Pertama, ramah lingkungan. Setelah dia efisien, efektif, ramah lingkungan. Kedua, industri ventilasi pada industri hijau itu harus sesuai dengan kaidah health and safety environment. Saya ulangi ya. Yang kedua, ventilasi diterapkan di dunia industri hijau harus sesuai dengan kaidah health and safety environment. HSE disingkat. Kalau di perusahaan-perusahaan di tanah air, HSE itu merupakan bagian dalam perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, tetapi sesungguhnya HSE itu orientasinya adalah health and safety environment, artinya lingkungan. Kalau kesehatan dan keselamatan kerja itu kan occupational health and safety kan. Sebenarnya itu bagian dari HSE sebenarnya. Akan bisa dilihat tuh kalau merujuk ke literatur asing, kesehatan dan keselamatan kerja itu kan kalau di literatur asing ya kan occupational health and safety, artinya keselamatan, safety kan keselamatan, kesehatan kerja, tenaga kerja. Nah, berarti dia diselamatkan dulu baru disehatkan. Kalau dalam lingkungan tidak, health and safety environment, kesehatan lingkungan itu, lingkungan yang saniter, lingkungan yang sanitasi, yang higienis, nah, baru itu menyelamatkan manusia. Itulah bedanya. Maka HSE yang satu lagi occupational health and safety. Nah, itulah penerapannya. Saya contohkan itu kapan-kapan bisa Anda cek di literatur di Jerman, di Rennstedt namanya, itu ada gedung parlemen tapi tidak industri. Cuman kalau bisa industri itu kan merujuk ke situ bangunannya maksudnya. Di situ sangat-sangat disebut sebagai ramah lingkungan. Kenapa? Karena dia mempunyai sebuah kubah, di situ pencahayaannya diatur, cahaya matahari. Bahkan ventilasi juga diatur, sangat alami. Jadi kalau di industri hijau itu ventilasi ya diorientasikan kepada ventilasi yang alami. Bahkan di gedung parlemen Jerman itu air saja tidak ada limbah. Jadi
bentuknya siklus air di situ. Air sudah dipakai, dibuang, dikumpulkan yang menyiram taman, lalu dinaikkan ke atas lagi, dipakai lagi. Nah, begitu terus menerus. Nah, itu silakanlah Anda cek di mana saja, itu di internet mungkin ada ya. Cuma gedung parlemen itulah sekarang yang dianggap sebagai gedung yang sangat ramah lingkungan. Nah, oke, kemudian saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Saya ulangi, materi ini adalah penerapan ventilasi di industri hijau. Apa manfaatnya? Manfaat dari industri ventilasi tersebut tentu secara umum sama saja dengan manfaat ventilasi di industri lain. Ya, tentu itu silakan dilihat apa manfaatnya. Manfaatnya itu pertama tentu meningkatkan keuntungan, profit. Kenapa? Karena dia efisien efektif. Kedua, meningkatkan image perusahaan. Perusahaan yang sudah disebut industri hijau, dia bangga. Dia akan mempermudah akses untuk mendapatkan suntikan-suntikan dana. Kemudian mempermudah akses pendanaan dengan sendirinya itu. Kemudian membuka peluang pasar baru. Dan terakhir, tetapi sangat menentukan, melestarikan lingkungan hidup. Salam